welcome to back my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Revi Revina. Lama banget aku nggak nge-tag video karena memang kesibukan aku yang lumayan padat, yang menyebabkan aku harus menyampingkan buat video. Jadi kali ini aku mau cerita pengalaman aku selama 5 bulan, hampir 6 bulan ini aku nggak aktif di sosial media. Sebelumnya, setelah aku kerja di dunia pendidikan, akhirnya aku ikut program yang dicanangkan oleh pemerintah, dan program itu menurut aku sangat baik banget untuk masa depan atau jenjang karir aku di dunia pendidikan, yaitu program PBG Prajabatan. Jadi aku ikut PBG Prajabatan selama 1 tahun ini. Nah, aku udah menempuh selama 6 bulan. Di dalam perjalanan yang aku lakukan selama mengikuti PPG ini tuh banyak banget, mulai dari senang, sedih, rintangan, tantangan, terus skill juga yang aku dapatkan di situ banyak banget. Sampai akhirnya tuh aku harus membagi waktu antara PPL, terus membagi waktu antara kuliah. Jadi hampir kayak waktu aku padat banget, belum lagi malam aku harus ngerjain LMS. Kayak bener-bener dikejar-kejar banget, jadi aku nggak bisa kalau masih membagi waktu lagi buat nge-tag video. Jadi kenapa sekarang aku baru-baru buat video ini, karena memang ini adalah waktu liburan, jadi aku dikasih waktu untuk liburan selama 2 minggu. Jadi akan aku manfaatin untuk tag video dengan sebaik mungkin. Jadi buat kalian yang udah nungguin video aku selama 5-6 bulan ini, sorry banget, aku belum bisa ngasih edukasi, terus solusi, terus video-video yang bermanfaat buat kalian. Nah, ini wajah aku kayaknya itu sangat-sangat breakout ya guys. Ya nggak terlalu breakout sih, ada beberapa, karena memang aku nggak terlalu memperhatikan penampilan akhir-akhir ini, karena memang kesibukan aku, terus ditambah lagi stres juga, jadi menyebabkan munculnya jerawat. Terus ditambah lagi aku juga kemarin habis mengikuti program PBG juga, yaitu kegiatan bela negara. Jadi wajah aku ini belang ya, antara sini sama sini tuh nggak sama. Kenapa ini lebih hitam? Karena memang aku tutupin pakai hijab. Kalau yang agak bersih aku tutupin pakai hijab. Jadi ada perbedaannya. Terus tangan juga sama. Ini perbandingannya tangan aku. Jadi yang ini tuh kemarin kan nggak aku tutupin, terus yang ini ketutupan sama baju, jadi ada perbedaan belang banget. Padahal aku mutinnya udah beberapa hari ya, aku berjuang banget untuk mutin dengan aku yang sini, karena memang kebiasaan aku dulu ketika naik motor itu nggak pernah pakai sarung tangan, jadi nyebabkan tangan aku belang. Jadi nggak sinkron sih antara bawah sama atas. Oh guys, itu sih cerita singkat seperti apa aku mengikuti kegiatan PPG. Dan sekarang aku mau menceritakan sedikit pengalaman aku ketika aku mengikuti PPG Prajabatan ini. Oke guys, lanjut ya. Setelah aku keterima daftar PPG Prajabatan, akhirnya aku ditempatkan di salah satu kampus yang menurut aku itu kampusnya lumayan bagus, ratingnya cukup tinggi di wilayah Jawa Timur terutama, yaitu kampus Universitas Malang. Jadi Malang itu menurut aku adalah kota pelajar. Di sana tuh bener-bener kota yang padat banget orangnya, random banget orang-orangnya. Jadi nggak cuma dari daerah sekitaran aja, tapi sampai luar kota juga. Kalau mungkin dulu kampus aku yang sebelumnya S1 aku dulu kan di Tulungagung, jadi mungkin teman-teman aku tuh cuman orang-orang Blitar, Tulungagung, Kediri, Galek, Jombang, Nganjuk, sama Lamongan, kayak gitu sih. Masih satu karesidenan lah, masih deket-deket gitu. Tapi kalau di kampus aku PPG ini tuh lebih banyak lagi teman-teman aku, sampai dari Jawa Barat, Bali, terus NTT, NTB, pokoknya luar-luar lah, luar Jawa juga banyak, apalagi luar kabupaten, bukan kabupaten sih, luar provinsi juga banyak. Ketika aku mengikuti PPG dan aku diterima di kampus Universitas Malang tuh sebenarnya awalnya tuh aku kurang klik ya, karena emang aku nggak suka kampus yang jauh dari rumah. Alasannya karena aku lebih suka
hidup itu deket-deket rumah aja, jadi aku bisa bolak-balik antara kampus sama rumah. Jadi aku nggak terlalu suka kuliah jauh-jauh. Jadi menurut aku, karena untuk menempuh pendidikan itu nggak harus kita jauh-jauh sampai sejauh mungkin, enggak sih, dimanapun tempatnya tuh asal kita serius pasti akan mendapatkan ilmunya. Tapi mungkin Tuhan berkehendak aku harus di kampus tersebut. Jadi awalnya aku tuh enggak kerasan ya guys, apa ya bahasa Indonesia, intinya aku belum betah gitu di sana. Jadi selama 1 minggu tuh galau sih di kos, kayak kenapa sih harus di kampus ini, apa nggak ada kampus yang lebih deket lagi, kenapa nggak di Kediri aja atau bagaimana, karena dulu aku tes substantifnya kan di Kediri, aku harus di Malang dan aku harus menyesuaikan keadaan memang, karena memang ya udah rezeki aku udah di sana, mau bagaimana lagi, bisa nggak bisa aku juga harus terima. Akhirnya aku kayak coba memotivasi diri aku di sana. Terus aku juga shock banget sih, kayak aku ketemu orang-orang yang hebat-hebat sih di sana. Jadi teman-teman aku tuh kayak pinter-pinter banget, jadi aku tuh kayak insecure juga, aku ngerasa insecure juga di sana, kayak aku kayak ngerasa butiran debu gitu guys. Dulu kampus aku tuh kayak aku udah ngerasa aku tuh aktif gitu ya di kelas, jadi kalau di sana tuh kayak keaktifanku tuh kayak hal-hal yang kayak kurang, apa sih ini, cuman apa, nggak adalah tandingannya sama teman-teman aku yang asli dari UN, terus universitas-universitas yang besar gitu. Jadi aku di sana tuh, oh aku tersadarkan gitu. Jadi oh kenapa orang-orang banyak banget nyari kampus yang emang grade nil apa grade ratingnya tinggi, karena memang kualitas manusianya, kualitas sumber daya manusia tuh beda. Jadi aku ngerasa kayak aku dulu kuliah 1 tahun di kampusku yang dulu tuh kayak itu tuh nggak ada bandingannya sama teman-teman aku yang kampusnya yang kualitasnya bagus gitu. Emang sumber daya yang dihasilkan itu emang udah beda. Jadi aku ngerasa emang kampus yang bagus juga menentukan kualitas manusia yang bagus juga. Di sana tuh kayak ada rasa bersyukur, nantinya bisa jadi alumni kampus sebagus itu, tapi juga ada rasa insecure juga karena teman-teman aku tuh lumayan wow, top banget. Jadi kayak aku harus berusaha lebih giat lagi. Tapi aku punya prinsip, aku nggak kayak satu dulu ya yang kayak ngejar-ngejar banget. Sekarang tuh kayak lebih agak santai, karena memang apa ya, nggak terlalu pengen ambisius gitu sih. Yang penting dijalanin aja, terus konsisten, nggak perlu menjadi yang paling top nomor 1 gitu, enggak sih. Kalau dulu kan ada lah ambisius kayak gitu, sekarang tuh kayak daripada seperti itu masih ada lah hal lain, mungkin ambisius dalam kerja atau ambisius yang lainnya. Kalau mungkin dalam hal pendidikan sih aku ngerasa ya udahlah standar-standar aja sekarang, karena emang udah ngalamin gitu, udah tahu seperti apa dan bagaimana, jadi kayak lebih agak santai lagi sih. Terus sih pengalaman aku. Terus ketika PPL juga ketemu orang-orang baru juga, ke teman-teman yang beda daerah. Jadi aku PPL tuh ada 6, aku dari Blitar, ada lagi cowok temen aku dari Kediri, terus ada lagi cewek dari Tulungagung. Terus yang 3 ini, satu NTB, satunya Bali. NTB cowok, Balinya cewek. Terus ada Jombang ya kalau nggak salah, Jombang 1 cewek. Nah lumayan aku ketemu sama teman-teman yang hebat-hebat di situ. Terus kerja sama juga bagus, aku seneng banget. Terus kuliah juga aku ketemu teman-teman aku yang lumayan juga berkualitas sih menurut aku orang-orangnya, dan banyak banget pengalaman di sana. Mulai dari kekeluargaannya, terus solidaritasnya. Terus aku ngerasa teman-teman aku di PPG ini tuh nggak kayak teman-teman aku S1 dulu ya. Mungkin kalau S1 tuh kayak oke, kita debat jatuhin ini jatuhin itu, atau bagaimana jatuh teman yang lainnya, ingin merasa yang paling tinggi di dalam kelas. Jadi ketika aku PPG ini nggak ada yang seperti itu sih. Kalaupun yang melakukan pendapat ya udah berpendapat gitu aja, nggak ada yang saling menjatuhkan, karena mungkin kayak udah beda apa ya, beda lingkungan ya. Kalau lingkungan S1 emang kan seperti itu ya, karena memang ini masih pengalaman pertama. Terus juga siapa sih yang nggak berambisius pengen jadi cum laude kayak gitu, pasti adalah keinginan-keinginan seperti itu. Tapi kalau di PPG ini kayak udah
kalaupun kumlot apa ya, manfaatnya tuh nggak sebesar ketika S1 gitu, kayak ya udah nanti sama semuanya setelah lulus nanti kerja gitu, kerja udah selesai gitu, sama semuanya kayak rata gitu. Jadi mereka tuh kayak menyikapi ketika kondisi di dalam kelas tuh ya biasa sih, kayak kalaupun mau berpendapat ya udah berpendapat yang tidak menjatuhkan temennya atau nggak ingin merasa paling unggul. Jadi ketika dia berpendapat tuh nggak ngomong terus tuh nggak, jadi kayak ya udah satu kali dua udah yang lainnya gantian kayak gitu sih. Itu terus ada lagi satu pengalaman yang membuat aku tuh kayak ngerasa termotivasi banget ketika mengikuti PBG ini, ketika ada dua program yang dicanangkan sama kampus aku. Mungkin ini bukan kampus aku ya, apa ya, lebih tepatnya tuh kayak PBG-nya, PBG Praja ini ada dua program tuh, yaitu WKG sama Bela Negara. Nah, wawasan kebinekaan global ini tuh lumayan menyenangkan karena memang pembelajarannya tuh kayak lebih ke permainan gitu sih. Jadi kayak awalnya tuh WKG tuh kayak mikir aduh pasti nanti gimana ya, takut gitu, tapi ternyata ketika orang menjalankan mudah, ternyata seperti ini, menyenangkan juga. Terus ada bela negara, juga kayak takut juga sih, cari-cari info dan lain sebagainya. Ternyata ketika aku udah mengikuti bela negara ini tuh, karena memang kita dilatih di suatu lingkungan semi militer, jadi di sana tuh kayak bener-bener dilatih kecepatan, terus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, terus ketegasan dan keberanian dan lain sebagainya. Di sana tuh bener-bener mentalnya di perbaiki yang mungkin masih kayak mentalnya lentur-lentur, jadi biar lebih kencang lagi. Di sana tuh banyak juga pengalamannya, meskipun cuma 2 hari kayaknya kurang efektif, tapi karena kalau terlalu lama takutnya nanti malah apa ya, takutnya nanti malah kurang maksimal. Sebenarnya kalau bisa sih 1 minggu ya seharusnya, tapi nggak mungkin juga sih kalau bakal lama-lama sampai 1 minggu. Jadi diprogramkan sama 2 hari. Selama 2 hari itu lumayan banyak pengalaman yang aku dapat. Selama 2 hari itu banyak pengalaman yang aku dapat di sana. Jadi aku tuh yang sebelumnya makannya tuh lama banget, pengerjaan apapun lama. Jadi saya tuh kayak dikasih dikasih waktu cuma beberapa menit untuk melakukan pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi intinya kalau mungkin kita mau sholat atau kita mau makan, ya udah ada waktunya, nggak seenaknya makan sampai hampir setengah jam tuh nggak bisa. Di sana kasih waktu. Jadi aku kayak ngerasa ternyata kegiatan yang aku kerjakan ini tuh memang bermanfaat bagi seorang guru yang kerja di dunia pendidikan, karena memang seorang guru tuh harus mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Jadi ketika waktunya sholat, makannya makan, terus ganti baju, bersihin kamar, jadi semua tuh harus rapi. Bahkan cara melipat spray pun juga diperhatikan tuh harus rapi, kalau nggak rapi juga ada hukumannya. Jadi di sana tuh bener-bener dikasih motivasi untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Terus jangan bermalas-malesan dan jangan terlalu lelet, karena nanti karena seharusnya waktu yang dikasih 30 menit ini nanti kalau sampai kelewat nanti malah merusak waktu-waktu yang akan datang gitu. Jadi nanti semuanya akan lambat sampai seterusnya gitu. Kalau sampai 30 menit ya udah kerjain sampai 30 menit, nanti akan ada pengerjaan hal lain yang akan dikerjakan biar semua itu bisa segera terlaksana hari ini juga. Nanti kalau enggak tepat waktu nanti malah jadi nambah lagi besok hari nanti kelamaan gitu. Makanya penting banget untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Itu sih pengalaman yang menurut aku dapat di bela negara kemarin, yang menyebabkan semua anggota tangan aku ini belang, tapi nggak apa-apa. Nanti aku akan melakukan perawatan lagi dan aku akan membuat video-video lagi untuk memperlihatkan seperti apa perubahannya setelah aku memakai beberapa produk. Jadi stay tune terus di channel YouTube aku biar kalian mengikuti perjalanan aku selama beberapa hari ini. Jadi untuk kedepannya harapan aku adalah aku pengen
bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin lagi, karena sebelumnya aku nggak bisa memanfaatkan waktu. Aku habis, kayak waktu aku tuh habis di sosial media ya, mungkin karena bukannya habis di sosial media, lebih tepatnya aku tuh ketika stres aku melampiasnya ke sana, karena memang PPG ini tuh emang bikin stres juga ya. Jadi paginya harus PPL, sorenya mengerjakan apa yang harus dikerjakan, contohnya mungkin cuci baju lah, terus belum lagi makan, belum lagi bersihin kamar dan lain sebagainya, belum lagi tugas dari PPL-nya, terus malamnya harus ngerjain LMS. Jadi setiap hari tuh seperti itu, LMS di PPL juga, LMS, belum lagi RPP-nya, modulnya, dan lain sebagainya. Jadi stres gitu, jadi nggak ada waktu mau malam ngerjain, harus segera tidur, karena memang kalau nggak tidur nanti ditakutkan besok paginya nggak bisa maksimal ketika mengajar. Jadi pusing juga sih membagi waktunya, tapi alhamdulillah semua udah terlewatkan. Jadi untuk kedepannya aku pengen lebih bisa memanfaatkan waktu biar bisa membuat video lagi, biar lebih aktif lagi. Karena aku menyadari waktu-waktu aku sebelumnya tuh aku terlalu lama dalam mengerjakan sesuatu. Jadi ketika aku mengerjakan LMS, aku tuh terlalu lama, nggak segera fokus selesaiin udah. Jadi aku ketika mengerjakan, aku sambil main HP. Alasan aku sambil main HP karena aku terlalu lelah kalau harus fokus terus, aku jadinya pusing, makanya aku main HP. Sebenarnya tuh kayaknya itu kurang tepat sih, lebih baik dikerjain dulu selesai baru main HP gitu. Nah aku kebanyakannya di situ main HP, karena ketika aku stres aku beralihnya ke HP. Nah jadi sekarang aku udah mengurangi penggunaan HP juga, terus memanfaatkan waktu aku dengan sebaik mungkin. Udah itu aja guys video dari aku malam hari ini. Jadi aku nge-tag video ini hari ini jam 11 malam. Aku pengen istirahat karena besoknya masih ada agenda baru yang aku mau kerjain. Makasih buat kalian udah stay tune di video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye bye.